Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naida, NIM saya 171430684. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit rangkuman tentang materi-materi dari setengah semester ini. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu tentang perkembangan embrio, gametogenesis, fertilisasi, implantasi, dan plasenta, dan yang terakhir yaitu pembelahan klefat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja. Yang pertama yaitu tentang perkembangan embrio pada hewan. Nah, yang pertama itu perlu kita ketahui bahwa embrio adalah organisme atau sel yang hidup pada masa awal pertumbuhan. Embrio terjadi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Embrio diawali dengan fertilisasi. Nah, embrio ini memiliki tahapan-tahapan perkembangan, yaitu yang pertama fase morula, yang kedua fase blastula, dan yang ketiga fase gastrula. Adapun macam-macam pembelahan binar yaitu binar transversal, binar sederhana, binar longitudinal, binar obliku, binar strobilasi. Nah, selain dari pembelahan binar, ada juga sigami. Nah, sigami ini terbagi dari 9. Nah, yang pertama itu autogami, yang kedua exogami, yang ketiga hologami, yang keempat paedogami, yang kelima merogami, yang keenam esogami, yang ketujuh anisogami, yang kedelapan makrogami, dan yang terakhir yaitu mikrogami. Nah, materi yang kedua yaitu gametogenesis. Nah, gametogenesis adalah proses pembentukan gamet jantan atau betina. Gametogenesis ini melibatkan proses pembelahan sel-sel gamet melalui mitosis dan meiosis. Nah, melalui pembelahan meiosis, sel benih akhirnya membentuk sel gamit yang haploid. Nah, pada hewan jantan, gametogenesis disebut spermatogenesis, sedangkan pada hewan betina disebut oogenesis. Tujuannya untuk menghasilkan materi genetik yang dibutuhkan selama proses replikasi melalui proses mitosis dan meiosis. Materi yang ketiga yaitu fertilisasi. Pengertian fertilisasi sendiri itu merupakan suatu proses peleburan atau pertemuan antara inti sel gamet jantan atau biasa disebut dengan spermatozoa dengan sel gamet betina atau ovum, membentuk sel tunggal yang dinamakan zigot. Nah, zigot ini kemudian membelah menjadi 2 sel anakan, sel 4, 8, 16, dan seterusnya. Proses fertilisasi sendiri ini dibedakan menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan aktif-aktivasi, penetrasi, dan fusi nukleus. Adapun macam-macam fertilisasi dibedakan berdasarkan tempat terjadinya fusi pronuklei antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, yang pertama yaitu fertilisasi eksternal. Umumnya terjadi berupa lingkungan akuatik, gamet betina berupa telur dan gamet jantan berupa sperma yang disebabkan ke lingkungan air. Fertilisasi internal umumnya terjadi pada sebagian besar hewan darat, meskipun ada sebagian hewan akuatik yang fertilisasinya terjadi secara internal. Materi yang ketiga yaitu implantasi dan plasenta. Tipe implantasi sendiri ini berdasarkan kedalaman proses implantasi. Yang pertama yaitu superficial. Superficial ini embrio menempel pada permukaan epitel endometrium. Contohnya hewan kambing, sapi, kuda, dan babi. Yang kedua yaitu eksentrik. Yang ketiga interstitial. Nah, plasenta. Plasenta merupakan struktur
khas pada mamalia yang berkembang embrionya yang terjadi di dalam uterus atau intrauterun. Fungsi plasenta itu yaitu sebagai sarana selektif, yang kedua sebagai organ endokrin, yang ketiga sebagai pencegahan barrier, yang keempat imunologi, dan yang kelima farmakologi. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu cleavage atau pembelahan. Nah, perlu kita ketahui, pembelahan atau cleavage sendiri merupakan proses fertilisasi yang terjadi. Zigot yang terbentuk mengalami serangkaian proses pembelahan yang sangat cepat. Pada fase ini, awalnya zigot akan membelah menjadi 2 sel atau dikenal dengan nama blastomer, atau biasanya terjadi 30 jam setelah fertilisasi. Pada umumnya, perkembangan pada vertebrata melalui beberapa tingkatan, yaitu pertama, periode persiapan, periode pembuahan, periode pembelahan zigot, periode pembentukan lapisan sel, periode organogenesis, periode pertumbuhan, dan diferensiasi. Adapun tipe-tipe pembelahan meroblastik dan holoblastik. Pembelahan meroblastik adalah pembelahan tidak sempurna pada sel telur yang kaya kuning telur. Pada sel telur yang kaya kuning telur, misalnya sel telur aves. Pembelahan holoblastik berarti pembelahan sempurna seluruh bagian sel telur. Pada sel telur yang mempunyai kuning telur sedikit, misalnya seperti babi, bulu babi maksudnya, dan yang sedang, misalnya seperti katak. Baiklah, itu tadi rangkuman materi. Mungkin cukup sekian sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.